Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, bertemu lagi dengan Bu Sari, Pak Yusuf, dalam sekolah minggu online pagi hari ini, Minggu 9 Mei 2021. Iya. Nah, Pak Yusuf, Ya. tentunya anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti sekolah minggu. Harus ya? sudah siap. Pasti semuanya sudah cantik, sudah ganteng, sudah mandi ya, sudah disiap di tempat masing-masing di layar HP-nya ya. Nah, anak-anak, yuk kita mulai saja sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita awali dengan kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari ya. Yuk Pak Yusuf. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya tentunya adik-adik semua bersukacita ya Bu Sari di Iya rumah. betul. Ya walaupun kita masih tetap dalam suasana sekolah minggu online, tetapi tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Iya betul Pak Yusuf. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita akan menaikkan satu pujian lagi ya Pak Yusuf. Kalau hati kita sukacita, happy, tentunya lagunya harus yang happy ya Bu Iya ya? betul. Iya. Apa Bu Sari? Apa? Happy ya, happy Iya. ye. Sudah bisa semuanya ya. Mari semua. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, tadi kan kita sudah nyanyi ya Pak Yusuf ya, Ya. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah tiba saatnya kita akan berdoa ya. Sebelum mengawali semuanya, kita harus memohon berkat Tuhan terlebih dahulu ya, supaya Tuhan memimpin semua acara yang akan kita lakukan hari ini dalam pimpinan Tuhan. Mari Pak Yusuf. Mari adik-adik, kita bersatu hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online.
Terima kasih kami boleh bertemu bersama walaupun masih dalam suasana terbatas dan hanya via online. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan semangat kami untuk akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu semua yang di rumah masing-masing boleh mengikuti dengan penuh sukacita seluruh rangkaian acara sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah berdoa, sekarang sebelum kita memasuki firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita. Jangan lupa tentu saja siapkan apa Pak Yusuf? Alkitab. Ya. Nah, yuk kita naikkan lagu Mari Masuk. Sudah bisa semuanya adik-adik ya? Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Wati ya Bu Sari. Ya betul Pak Yusuf. Yuk kita panggil sama-sama ya adik-adik semua. Yuk 3, 2, 1. Bu Wati. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan bersama-sama dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita serahkan dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk menyerahkan diri kami, untuk Tuhan ajar akan firman-Mu, sehingga membentuk kami menjadi pribadi yang istimewa, yang keren, dan berkenan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Berfirmanlah Tuhan, ajar kami untuk memahami perintah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selama pandemi ini, kalian tidak bisa hadir di dalam kelas normal kan? Semuanya serba online. Kalau sudah begitu, apa yang paling kalian rindukan dari sekolahmu? Teman. Ada teman yang lucu, ada teman yang pintar, ada teman yang berisik, ada yang suka mengajakmu ngobrol, bermain sepak bola, ada yang ngajak kalian bermain, ayo mainan ini. Ada yang kadang-kadang nemenin kamu untuk belajar. Di sekolah, kalian bisa mengadakan segala aktivitas bersama-sama. Kalau di rumah kan sendirian toh, tapi kalau di sekolah ada banyak banget temanmu yang membangkitkan semangatmu pada saat kalian loyo, ogah-ogahan, ngantuk. Nah, dengan teman yang banyak membuat kalian jadi bersemangat di dalam belajar. Ngomong-ngomong, di kelas kalian ada berapa banyak temanmu? Ada 20? Ada yang sekelas isinya 30? Atau 40?
Dari semua teman di kelas, tentu ada dong yang sangat-sangat dekat dengan kalian. Itu loh teman yang bisa kalian ajak ngobrol, teman yang mau memberi kalian, ngasih tahu kalian kalau kalian melakukan kesalahan. Ya, Mbok, kamu ngomongnya jangan kayak gitu. Aku jadi sedih dong kalau kamu ngomong kayak gitu. Dan kalian kemudian sadar, oh iya aku salah, maaf ya, aku nggak sengaja. Jangan ulangi ya. Ada teman yang, Ana, ini PR-nya gimana? Ayo kerjain bareng yuk. Mana yang kamu nggak bisa? Atau ada teman yang, ayo nanti main yuk. Setiap istirahat, ayo main, ayo kita ke kantin, ayo kita main sepak bola. Teman yang berisik dan sangat-sangat menyenangkan. Teman-teman yang selalu menolong kalian, teman yang memahami kalian, yang mengerti perasaan kalian, teman-teman yang kalian percayai, itu namanya sahabat. Sahabat adalah teman yang lebih istimewa. Kalau teman biasa namanya teman, tapi kalau teman yang istimewa namanya sahabat. Karena mereka menyayangi kalian, tentu saja tidak bilang, tidak, I love you, nggak gitu ya pasti ya, tapi ditunjukkan dengan perhatian, dengan sikap yang baik, dengan keinginan yang selalu menolong kalian. Itu sahabat yang selalu ada pada saat kalian membutuhkannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada nggak? Kalian punya nggak teman yang istimewa seperti itu di kelas? Pasti ada dong. Di antara 40 orang temanmu atau 30 orang temanmu di kelas, pasti ada 1 atau 2 atau mungkin 3 atau mungkin 4 yang selalu gerutuk-gerutuk mengajakmu ke sana. Ayo ikut ke sana, ayo ikut ke sini. Kamu belum tuh, ayo ikut. Males, tidak boleh males, ikut kayak gitu. Itulah sahabat yang selalu mengajakmu, selalu memperhatikanmu. Kemudian Ibu mau tanya padamu, kalau kamu punya sahabat, apakah sahabat itu adalah orang yang membuatmu malu mengakuinya? Enggak kan? Pasti sahabatmu mana? Oh dia sahabat, kami bersahabat, kami akrab kok. Paling di antara satu kelas ini yang paling dekat itu dia, kami bersahabat dengan baik. Kan gitu kan? Ada suatu kesukaan, ada suatu pengakuan bahwa dia sahabatku. Nah, ngomong-ngomong tentang sahabat, ada satu yang kepingin menjadi sahabat kita dan kita menjadi sahabatnya dia. Siapa? Ayo siapa? Seseorang yang sangat-sangat keren, seorang yang sangat-sangat hebat, seorang yang sangat-sangan cinta kita. Bilang kalau dia ingin menjadi sahabat kita dan kita inginkan dia untuk menjadi sahabat dia. Kita akan bacakan, Ibu akan bacakan dari Alkitab di Yohanes 15 ayat 14. Ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, demikian kata Tuhan Yesus, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wah, ternyata tidak hanya teman sekelas saja yang bisa menjadi sahabat kamu ya. Sahabat Ibu juga ya. Ternyata Tuhan Yesus juga ingin jadi sahabat kalian. Dan Tuhan Yesus ingin kalian menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Siapa yang kepingin jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Pasti semua kepingin menjadi sahabat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi sahabat
buat kalian. Gimana caranya tadi? Masih ingat caranya gimana? Di ayat ke-14 tadi dikatakan, jikalau kau berbuat seperti yang kuperintahkan. Nah, yang jadi masalah sekarang, lah perintah Tuhan Yesus itu apa yo? Ada banyak cara untuk mengetahui perintah Tuhan Yesus. Yang pertama, kita bisa mengetahui perintah Tuhan Yesus dengan membaca Alkitab. Ada buku setebal ini yang bisa kita baca. Tentu saja kita akan sulit membaca penentuannya. Kita akan belajar lewat buku panduan, bisa renungan harian, bisa saat teduh, buku-buku panduan untuk renungan harian. Itu menolong kita untuk memahami perintah Tuhan Yesus. Pertama. Yang kedua adalah orang tua, mama dan papa kita, mama dan papa kalian. Mereka bisa menjadi alat bagi Tuhan Yesus untuk mengajarkan perintah Tuhan Yesus kepadamu. Misalnya apa? Kalau mama dan papa mengajarkan sopan santun kepada kalian, nak, kalau berbicara dengan orang tua yang sopan ya. Nak, kalau berbicara dengan mama, misalnya minta tolong yang sopan ya. Bilang, ma, tolong aku, ini ma, aku nggak berani ngambil sayur panas. Mama akan menolong. Bersikap sopan itu adalah pengajaran Tuhan. Rasa hormat kepada orang tua itu adalah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang tua yang mengajari bagaimana kita menaruh rasa hormat kepada orang tua atau orang-orang yang lebih tua daripada anak-anak, daripada ibu juga. Orang tua mengajar kita mengenai firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kehendak Tuhan Yesus juga diajarkan, bisa kalian dapatkan melalui guru-guru dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Misalnya begini, ada Bude mau memberikan, sini nak, Bude punya kue yang kalian sukai. Terus, ini kamu mau nggak donat? Oh mau Bude. Waktu mau ulurkan tangan gitu, bilang apa dulu sayang? Terima kasih Bude. Terus kalian menerima rotinya. Sopan santun ini diajarkan oleh Bude, diajarkan oleh tante, diajarkan oleh tetangga kiri kanan. Dan jangan lupa Bu Guru dan Pak Guru ya. Pengajaran mereka itu juga mengajarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Misalnya untuk rajin bekerja, rajin belajar, itu Tuhan Yesus inginkan untuk kita pelajari, untuk kalian pelajari juga. Kemudian yang keempat, teman dan lawan. Sahabat juga. Misalnya, seorang temanmu yang bilang, oh, kamu jangan ngomong kayak gitu sama Anin dong, lihat tuh, dia sedih. Kamu galak sama dia, ayo ngomongnya yang baik, minta maaf. Terus kita, aduh Nin, maaf ya, aku nggak sengaja. Terus Aninnya yang terluka dan sedih langsung berkata, oh ya, aku maafkan, besok lain kali jangan diulangi ya. Iya, sip. Begitu pengajaran Tuhan Yesus untuk selalu akur dan bersikap baik kepada teman itu bisa disampaikan lewat teman. Bahkan lewat teman-teman kalian yang kayaknya galak dan kayaknya nggak akrab dengan kalian, itu bisa mengajar kalian untuk memahami bagaimana memperlakukan teman dengan baik. Yang kelima, namanya
hati nurani. Contohnya hati nurani itu begini. Kalau kalian duduk toh bersebelahan sama temanmu, terus temanmu itu begini, terus kamu tanya, ada apa? Aku pengen pipis. Ya udah toh, sana ke belakang. Aku takut. Terus kalian langsung, Ibu guru, ya ada apa? Saya mau ke belakang, minta izin Bu, sama temanmu yang sebelah. Ini ya, oh ya sana, pasti diizinkan. Tapi kalau temanmu takut, kamu menolong dia. Ayo ke belakang, ke belakang. Itu hati nurani. Kamu menolong temanmu yang takut matur Bu Guru untuk apa? Izin ke kamar mandi. Terus dia langsung, ayo cepat. Akhirnya temanmu tertolong. Itu adalah hati nurani. Tuhan Yesus mengajar anak-anak, mengajar kita melalui hati nurani untuk bersikap penuh kasih. Dan kalian tahu semua, kasih itu ajaran siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengajar kita melalui hati nurani. Seperti contohnya yang tadi Ibu ceritakan tadi. Itu 5 hal yang akan mengajar kita untuk memahami perintah Tuhan Yesus dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang pertama apa? Alkitab. Kita bisa belajar melalui saat teduh, renungan harian, atau mendengarkan cerita pada saat ikut sekolah minggu. Makanya yang rajin ya anak-anak sekolah minggu. Kemudian yang kedua, melalui orang tua. Yang ketiga, melalui guru dan orang-orang dewasa di sekitar kita. Yang keempat, kita bisa belajar tentang firman Tuhan melalui masukan dari teman-teman. Seperti contoh tadi, kamu jangan ngomong kayak gitu, itu galak, menyakiti hati temanmu. Ayo sana minta maaf. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak yang manis, yang sopan selalu, dan berteman dengan baik. Kemudian yang kelima, Tuhan Yesus mengajar kita melalui hati nurani. Itu 5 hal itu kalau kalian menjadi peka dan kalian selalu belajar, maka kalian akan semakin tahu mengenai perintah Tuhan Yesus. Semakin banyak kalian kerjakan, maka akan semakin dekatlah hubungan kalian dengan Tuhan Yesus. Kalian semakin mengerti Tuhan Yesus, kalian semakin bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan Yesus, semakin dewasa, semakin besar, maka Tuhan Yesus adalah sahabat buat kalian. Dan kalian menjadi sahabat Tuhan Yesus karena kalian bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menolong teman atau menolong mama yang mengalami kesulitan. Oh, mama, tempatnya belum disapu. Sini, Ma, biar aku yang nyapu. Oh, mama belum sempat cuci piring. Tadi kerjaan mama di kantor banyak, ini ngelemburnya banyak, belum pulang. Ya udah deh, piringnya tak asa-asai bisa. Itu menjadi alat bagi Tuhan Yesus untuk menjadi teman dan penolong, dan kalian akan menjadi sahabat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjadi sahabat kalian karena Tuhan Yesus sendiri akan menolong kalian pada saat kalian mengalami kesulitan. Pertolongan Tuhan Yesus itu bisa kalian dapatkan melalui orang tua, melalui guru, melalui teman-teman, atau juga melalui kesadaran akan diri sendiri. Pada saat kalian sedang sedih, misalnya bingung, aduh gimana ya itu temanku si Amir itu tadi malam lupa ketiduran, gak belajar, sekarang ulangan, ditolong gak ya?
Ayo ditolong nggak? Kalian yang memutuskan ya, karena dari situ kalian akan belajar bagaimana caranya menjadi teman yang baik. Nah, ada contoh persahabatan yang luar biasa yang tadi pastinya kalian lihat ya, persahabatan antara Pendeta Gary Bradley dan Ustadz Subir Hasan. Mereka bersahabat dengan sangat baik, walaupun satu seorang pendeta dan satunya seorang ustadz, itu tidak menghalangi ketulusan persahabatan mereka. Mereka ngobrol dengan hangat, mereka berbicara dengan penuh sukacita, sambil yang satu ngelus-lus dengkul dan yang satunya lagi mijet-mijet dengkul. Masing-masing sambil ngobrol sambil keliatin tangan yang bergerak-gerak ngelus-ngelus dengkul. Seminggu kemudian tiba-tiba Pendeta Gary menerima tok 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 tok. Ustadznya juga begitu. Ustadz Subir tiba-tiba tok 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 tok. Ini ada kiriman. Loh, saya nggak beli. Iya, tapi ada orang lain yang mengirimkan buat Anda. Waktu dibuka, oh ternyata apa anak-anak? Penopang lutut ya, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, mereka bisa berdoa dengan baik dan berjalan dengan baik dengan penopang lutut yang mereka terima. Ternyata Pendeta Gary dan Ustadz itu saling memahami kesulitan masing-masing dan tanpa bicara mengirimkan penopang lutut yang masing-masing butuhkan. Demikianlah anak-anak persahabatan yang indah, yang walaupun tanpa dikatakan, walaupun tanpa dikatakan, tapi bisa dipahami dan langsung menolong. Tuhan Yesus pun akan bisa menjadi sahabat bagi kita kalau kita bisa memahami perintah Tuhan Yesus dan hidup dengan baik dengan perintah Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk belajar firman Tuhan, belajar kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi kami, dan kami dan anak-anak menjadi sahabat yang setia bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ati. Nah, biarlah firman Tuhan yang tadi kita dengar itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan satu hal jangan lupa apa Pak Yusuf? Harus kita laksanakan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Betul sekali. Nah adik-adik, yuk kita ucapkan apa Pak Yusuf? Terima kasih dulu ya pada Bu Ati yang sudah bersedia menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Iya. 3, 2, 1. Terima kasih Bu Ati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan sekaligus kita juga akan mengumpulkan persembahan. Nah, ayo disiapkan persembahannya yang sudah dipersiapkan ya. Di tempat persembahan yang sudah kita bagikan kemarin yuk. Nanti kalau sudah minggu depan atau hari ke depan bisa disampaikan ke Bu Guru Sekolah Minggu, Pak Guru Sekolah Minggu untuk disampaikan ke gereja ya. Lagunya apa Bu Sari untuk mengiringi persembahan pada saat ini? Oh, iya. Bisa semua kan ya? Yuk. Sekali.
persembahkan untuk Tuhan di dalam doa, sekaligus nanti kita lanjutkan dengan doa penutup sekalian. Yuk, Bu Sari hantarkan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Jadikan kami, Tuhan, bukan hanya pendengar saja, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami ini boleh bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami juga membawa persembahan yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkenan menyucikan, mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi bu guru sekolah minggu yang mengelola persembahan kami ini. Tuhan, beri hikmat dalam mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga betul-betul digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri seluruh rangkaian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari, berkati dengan kesehatan, perlindungan, sukacita yang daripada Tuhan saja. Pertemukan kami Tuhan kembali pada minggu berikutnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik semua, kita sudah pada penghujung acara sekolah minggu online minggu pagi hari ini. Ya, tentunya kita harus berpisah ya, tapi tetap semangat. Kita pasti akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Adik-adik jangan lupa untuk bersiap-siap ya, ikuti sekolah minggu lagi setiap hari Minggu. Yuk, kita semua akan menutup dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara ya, karena kita memang bersaudara dimanapun kita berada walaupun kita terpisah ya. memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.